saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural ini, Indonesia yang berbineka ini, dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus, banyak partai yang bergabung akan bagus, bahkan kita berharap juga Demokrat bisa bergabung kembali. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Harapan Caimin PKS tetap bersama, Demokrat kembali ke Anies Baswedan. Itu lebih baik kalau menurut saya pribadi begitu ya. Partai Demokrat itu kembali ya berkoalisi dengan Anies Baswedan ya. Masa lalu kita lupakan aja begitu. Kita tatap masa depan ya bersama-sama di situ begitu ya. Daripada ke Ganjar, daripada ke Pak Prabowo atau pada akhirnya bukan cawapres begitu kan ya. Apalagi jatah menteri nanti kalau menang misalnya dibagi-bagi di situ ya, Partai Demokrat hanya dapat menteri yang sekelas apa begitu kan. Tapi saya kira menurut saya pribadi Partai Demokrat itu akan berlabuh koalisi perubahan begitu ya. Itu lebih baik. Karena apa begini? Ketika pendukung Anies Baswedan begitu pada waktu itu begitu ya, karena begitu banyak pendukung Anies Baswedan yang kemudian mendukung Partai Demokrat. Kalau kalkulasinya begini, ya dia kembali kepada koalisi perubahan. Keuntungan yang sangat luar biasa di situ. Pendukung-pendukungnya tidak akan kemana-mana. Kalau ke Ganjar pasti dia akan mencari pendukung baru di situ. Kasihan konstituen mereka, kasihan ya caleg-caleg yang dibawa begitu. Itu yang dipikirkan begitu. Jangan lalu kemudian karena malu atau apa begitu kan, lalu kemudian tidak ingin bergabung. Saya kira harus bergabung. Ini sudah terjebak Partai Demokrat. Kalau tidak digabung ya kena sanksi nanti begitu. Saya kira lebih condong kepada Pak Ganjar mereka begitu. Tapi kalau dari saran Caimin ya mending ya ke koalisi perubahan tetap bersama kami katanya begitu ya. Tetapi tekad bulat dari Partai Demokrat tidak mungkin begitu ya, karena sudah kekeh di situ begitu ya, sudah bulat begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Keren ini harapan. Kami juga berharap jenengan kembali lagi ke Pak Prabowo. Katanya begitu ya. Lanjut Cak, semoga lancar perjalanan jenengan bersama Mas Anies Baswedan. Amin ya. NB, bagi media yang mengutip ini ya, modnya guyon ya teman-teman. Jangan nanti judulnya dibuat serius lagi. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi ini kan bagian dari demokrasi kita lah begitu ya. Saya suka sama si Jensen ini begitu ya. Karena ya dari sejak awal dia kan tidak pernah mengatakan bahwa ya harus ini harus itu begitu kan ya. Saya hagi guyon saja begitu. Bahkan ada yang mengatakan ini, ampun maju terus untuk teman-teman semua ya, siapapun yang ia dukung begitu. Sudah memberikan netralitas kepada mereka begitu ya. JS panjenengan kok ya nggak ada lagi debat panjang jalan begitu. Ya Pak ya, mereka sudah membangun jembatan komunikasi, memperbaiki komunikasi, malah tetap aja pergi begitu. Pikir tuh kemenangan Anies Baswedan, bukan pikir bagaimana AHY Wapres begitu. Anies AHY di situ begitu, keren, bagus, tapi peluang ya dobrak Jatim Jateng kecil dibandingkan dengan Caimin. Ya seperti wawancara dari Abu Bakar Al-Habsyi begitu kan di PKS begitu ya, dia luar biasa begitu. Kami dari partai, bukan berarti dari partai itu seperti akhir 2 periode gubernur begitu kan, bukan tidak mungkin kami sodorkan begitu kan, tetapi kami tahu diri begitu, karena masyarakat sudah menginginkan hanya di Jabar, tidak menginginkan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah begitu. Apa pula begitu berkoalisi kalau ujung-ujungnya kalah? Kira-kira seperti itu logat dari yang disampaikan dari Abu Bakar Al-Habsyi itu begitu. Lah Partai Demokrat harus belajar kepada PKS begitu. Mengapa begitu? Ya kita harus jangan gerasa gerusu ya, lalu kemudian mengambil keputusan jangan terlalu lama-lama di situ begitu ya. Karena pada akhirnya masyarakat yang dibawa yang menjadi dampak luar biasa begitu ya. Tapi benar juga Bang ya, kalau berita di bawah ini benar, kenapa nggak tetap gabung ya kembali ke koalisi sebelumnya? Daripada 2 pilihan tersisa yang jelas-jelas tidak mengusung perubahan ya. Kita yang di bawah-bawah terutama saya tetap harap Demokrat gabung, katanya begitu ya. Bahkan Demokrat tak akan syarat posisi cawapres dari koalisi baru. Ya bisa saja diobral sana sini begitu kan. Jadi artinya apa? Kalau terus-menerus yang disodorkan AHY sampai kapanpun tidak menemukan titik temu, toh pada hakikatnya Partai Demokrat
di koalisi Gerindra dan Pak Ganjar sudah tidak membutuhkan Partai Demokrat. Toh pada akhirnya mereka terjebak. Kan begitu logikanya begitu. Jadi jangan kepedean lah yang kemudian Partai Demokrat sok pede, sok jual mahal, ya bisa saja mereka begitu kan akan meninggalkan itu begitu. Jadi kalau ini sekarang mengambil keputusan, ya silahkan begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bergabung ke Ganjar, Anies atau ke Prabowo silahkan begitu kan. Keputusannya kan harus cepat begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya beritanya, harapan Caimin PKS tetap bersama ya, bersama Demokrat kembali ke Anies. Itu lebih baik saran dari Caimin begitu ya. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan harapan agar PKS tetap bersama di koalisi pendukung dirinya dan baca pres Anies Baswedan. Dia juga berharap Demokrat kembali, katanya begitu ya. Bahkan hal itu disampaikan Caimin saat menjawab pertanyaan wartawan soal perkembangan dukungan PKS terhadapnya. Menurutnya akan lebih baik jika semakin banyak partai yang bergabung mendukung pasangan Anies Caimin. Semakin pula untuk memenangkan itu begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih baik gabung aja begitu. Lupakanlah masa lalu mereka begitu kan ya. Ya, saya sama Mas Anies sangat berharap dan menunggu untuk PKS bergabung dan bersama-sama menjadi bagian dari kekayaan Indonesia yang plural hari ini ya. Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika dan Caimin di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati begitu ya. Jelas PKS sudah 100% akan mendukung Anies Baswedan begitu. Dan koalisi kita ini akan semakin banyak, semakin bagus. Banyak partai yang bergabung dan akan bagus. Bahkan kita berharap Demokrat juga bisa bergabung kembali. Diketahui Anies dan Caimin ini sudah deklarasi sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres di 2024. PKS sendiri begitu telah menyatakan tetap mendukung Anies, namun belum menentukan persetujuan terhadap ya Caimin sebagai cawapres. PKS baru saja menentukan setelah melalui mekanisme internal Majelis Syuro itu begitu. Itu kan sudah sudah nunggu keputusan mereka begitu. Tapi jelas begitu kan. Komentar-komentar di media sosial dari konstituen partai PKS, dari kader-kadernya banyak yang menginginkan Anies Baswedan, Caimin di situ menerima begitu kan. Walaupun secara komunikasi masih kurang intens, tapi saya kira ini perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa dan saya yakin dan saya yakinnya karena pendukung-pendukung Anies Baswedan itu adalah PKS di situ begitu. Jadi mau berlabuh kemana coba begitu ya? Saya kira Partai Demokrat akan terjebak begitu kalau tidak menentukan sikap yang sebenarnya begitu. Kenapa? Coba bayangkan begini, mau berlabuh kemana? Kepada Ganjar, kepada Demokrat begitu ya. Apa yang mau diharapkan oleh mereka begitu? Kalau ke Anies Baswedan bisa saja. Kalau menang ya jelas ini Menteri Menhan begitu punya kekuatan yang sangat luar biasa begitu kan. Kalau ke yang lain saya kira paling ditawari Menteri Menteri Pemuda dan Olahraga di situ begitu. Bahkan diketahui Anies Caimin adalah deklarasi sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024. PKS sendiri telah menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan. Bahkan di satu sisi ditanya soal rencana pertemuan dengan PKS, Caimin mengaku belum tahu kapan dirinya akan bertemu dengan PKS saat dirinya masih ada dan fokus dan tirakat ke makam para wali. Saya masih tur ya Dewali dan saya belum ada jadwal untuk hari ini katanya begitu ya. Tapi saya rasa ini akan kalau berlabuh kepada Partai Demokrat, wah ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa begitu. Toh pada hakikatnya Ganjar dan Prabowo sudah tidak butuh Partai Demokrat. Kan begitu logikanya begitu. Yang butuh itu adalah Partai Demokrat sekarang begitu kan. Ya orang-orang di luar sana masih berpikiran ya ngapain mau tidak mau dia akan bergabung begitu kan ya. Karena ini tuntutan dan wajib bergabung di situ begitu ya, entah ke Pak Ganjar entah kepada Pak Prabowo. Jelas kalau ke Ganjar ya bagaimana persetujuan Megawati dan AHY dengan Pak SBY pada waktu itu begitu. Terus kemudian kalau ke Pak Prabowo bagaimana pada waktu itu begitu ya. Jadi perdebatan-perdebatan seperti ini sebagai pendukung ya pendukung saja begitu kan, bukan pendukung militan begitu kan. Karena kedua-dua mereka sudah tidak mengharapkan Partai Demokrat begitu. Ya atau pada akhirnya Partai Demokrat akan bergabung sendiri kepada siapa begitu. Jadi adu nasib mereka begitu. Kira-kira seperti itu begitulah ya. Kalau ke Anies Baswedan saya kira sangat luar biasa potensinya begitu ya.
Bahkan di satu sisi para pendukung Anies Baswedan begitu. Lalu kemudian suatu saat nanti AHY begitu menjadi seorang capres cawapres, pasti pendukung-pendukung Anies Baswedan yang saat ini mempertahankan kepada Anies Baswedan akan berlabuh kepada AHY begitu. Ini yang harus kita pikirkan begitu. Jadi jangan berpikiran bahwa AHY harus instan begitu kan. Harus jadi cawapres, ini harus itu begitu. Ya, kalau tidak punya pengalaman pasti akan akan tidak dihiraukan begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan tonton Tur channel dari podcast saya ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast rakyat ini.